Setiap aktivitas di komputer, mulai dari mengetik, menggerakkan mouse, atau menampilkan gambar di layar, itu semua terjadi karena adanya peran perangkat keras komputer. Lalu, apa sih perangkat keras komputer itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mengenalkan apa itu perangkat keras komputer dan menjelaskan mulai dari definisi hingga klasifikasinya. Bersama saya Intan Safira, saya Julia Amanda, saya Silisha Putri, saya Astudia Baru Bangsa, saya Azura Rizky Danita. Seperti yang kita tahu, komputer itu terdiri dari dua bagian penting, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Keduanya bekerja sama, dibantu oleh user atau pengguna agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Perangkat keras atau hardware merupakan komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, seperti CPU, keyboard, monitor, dan mouse. Hardware berfungsi untuk membantu komputer dalam menerima perintah, memproses data, dan menampilkan hasil. Secara umum, perangkat keras dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu input device, processing device, output device, dan storage device. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu oleh rekan kami mengenai klasifikasi perangkat keras. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara komputer menerima perintah dari kita? Dan kok bisa ya? Ketika kita mengetikkan keyboard dan menggeserkan mouse, komputer langsung merespon. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit peran penting dari input device. Mari kita bahas satu persatu. Input device adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk memasukkan perintah, data, atau sinyal ke dalam komputer yang bisa berupa teks, suara, gambar, atau gerakan. Perangkat inilah yang menjadi jembatan kita sebagai pengguna dengan sistem komputer. Jadi apa saja ya contoh input device yang sering kita gunakan? Yang pertama ada input mouse. Ini biasa kita gunakan untuk mengontrol kursor atau pointer pada layar komputer. Dengan klik geser atau gulir, kita dapat memberi perintah dengan mudah. Nah, yang kedua ada alat input keyboard. Keyboard ini biasa digunakan untuk memasukkan perintah berupa teks atau angka melalui tombol-tombol. Nah, yang ketiga ada alat input mikrofon. Mikrofon biasa kita gunakan untuk memasukkan suara pada komputer. Yang keempat adalah alat input scanner. Biasa digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi dokumen digital. Yang kelima ada joystick. Ini biasa digunakan untuk mengontrol pergerakan karakter pada dunia game. Yang keenam, ada alat input webcam, biasa digunakan untuk mengambil foto atau video secara langsung atau yang sering disebut live streaming. Nah, inti dari input device adalah peran yang sangat penting untuk interaksi kita pada komputer. Tanpa input, komputer tidak akan berjalan sesuai keinginan kita karena tidak ada perintah dari hardware maupun user. Apa sih processing device itu? Processing device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyelesaikan pemrosesan dan olah data hasil dari masukan atau input. Ada beberapa jenis processing device. Yang pertama ada motherboard. Motherboard atau sering disebut mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan lain hal. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan perintah secara sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor adalah sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Dan yang terakhir ada ROM atau Real Access Memory. ROM digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Komputer hanya dapat membaca perintah dan data yang terdapat pada ROM.
Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana sih komputer menyampaikan informasi kepada kita? Nah, sekarang mari kita eksplor perangkat-perangkat hebat yang membuat data menjadi pengalaman nyata. Tetapi sebelumnya, apa sih output device itu? Nah, output device itu adalah jembatan di antara dunia digital dan pengalaman kita yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, maupun gambar. Apa aja sih jenis output device itu? Nah, jenis yang pertama ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan visualisasi data seperti teks, gambar, maupun video. Jenis monitor ada LED dan LCD yang menawarkan kualitas gambar yang lebih berwarna dan menawan. Nah, jenis yang kedua ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak dokumen maupun gambar dalam bentuk fisik dengan tipe seperti inkjet dan laser. Printer dapat menghasilkan cetakan berkualitas tinggi dengan cepat. Jenis yang ketiga ada speaker. Speaker berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer termasuk musik dan efek audio. Speaker dapat berupa model internal ataupun eksternal. Nah, jenis yang keempat ada proyektor. Proyektor berfungsi untuk memproyeksikan gambar maupun video ke permukaan yang lebih luas. Nah, proyektor ini mempunyai beberapa tipe seperti DLP dan LCD, membawa visualisasi ke level berikutnya. Intinya, output device memainkan peran kunci dalam interaksi kita dengan komputer, dengan mengubah data menjadi pengalaman yang bisa kita dengar dan juga lihat. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian storage device. Apa sih itu storage device? Storage device adalah perangkat keras komputer atau biasa kita sebut hardware yang digunakan untuk menyimpan sebuah data, informasi, program yang baik itu secara permanen ataupun sementara. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis storage device. Storage device itu ada yang pertama yaitu primary storage atau dibilang utama. Ada dua tuh, RAM dan ROM. Dan yang kedua secondary storage atau kita sebut sekunder. Yang pertama hard disk dan yang kedua SSD, yang ketiga DVD atau CD. Nah, pengertian dari hard disk itu bukan pengertian sih, lebih tepatnya dia kapasitasnya besar, cuman lambat. Dan yang kedua SSD itu lebih cepat dibandingkan hard disk. Dan yang terakhir itu CD atau DVD merupakan media optik. Dan yang ketiga cold storage. Cold storage itu penyimpanan online yang biasanya kita pakai, yaitu Google Drive contohnya. Nah, kalian tadi udah mendengarkan pengertian dan jenis-jenis storage device. Sekarang kita masuk ke fungsi storage device. Yang pertama yaitu menyimpan sistem operasi dan aplikasi. Dan yang kedua, kalian juga bisa menyimpan dokumen, data, video, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga juga menyimpan data sementara pada saat proses komputasi. Dan juga fungsinya yang terakhir media backup data. Sepanjang video ini, kita telah mengenal berbagai perangkat keras komputer, mulai dari perangkat masukan, pemrosesan, keluaran, hingga penyimpanan. Semua komponen itu saling terhubung dan bekerja sama membentuk sebuah sistem yang mampu menjalankan perintah, mengolah data, hingga menyajikan informasi yang kita butuhkan. Perangkat keras bukan sekedar benda fisik yang kita lihat di depan layar. Lebih dari itu, ia adalah fondasi penting yang membuat sebuah sistem komputer dapat bekerja sesuai fungsinya. Dan di balik semua sistem yang berjalan, selalu ada manusia sebagai pengendali utama. Karena teknologi tidak akan berarti tanpa manusia yang memanfaatkannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.